Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kelas 6 Mim Teladan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita mulai belajar, pastikan dulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu apa saja. Pesan Bu Erna, jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Kemudian jangan dilupakan sholat 5 waktunya ya. Itu juga ibadah sunnahnya. Kalian lakukan dengan semangat. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis, sholat sunnah rawatib. Laksanakan dengan penuh semangat dalam rangka mohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam kondisi sekarang ini. Oke? Nah, selain itu, juga Bu Erna berpesan kepada kalian. Apa Bu Erna? Yang pertama, rajin-rajinlah kalian mencuci tangan memakai sabun setelah selesai aktivitas. Yang kedua, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke? Nah, kalau sudah siap untuk belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, masih ingat kita kemarin sudah belajar apa? Iya, kemarin kita sudah belajar 2 Asmaul Husna. Apa itu? Al-Wahid dan Al-Ahad. Ayo, siapa yang masih ingat artinya? Oke, nanti kita bersama-sama mengingat ya. Nah, sekarang hari ini kita akan meneruskan Asmaul Husna yang ketiga. Apa itu Bu Erna? Ya, ini dia. Asmaul Husna yang ketiga, kita akan mempelajari tentang As-Somad. Apa itu As-Somad? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita mengingat pelajaran kemarin terlebih dahulu ya. Iya. Fokus semuanya. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. As-Somad artinya Allah Maha Sempurna. Itu semuanya nama baik Allah. Masih ingat semua ya? Al-Wahid artinya apa? Maha Tunggal. Kemudian Al-Ahad apa? Maha Esa. Dan hari ini kita akan mempelajari tadi apa? As-Somad. As-Somad artinya apa? Iya, pintar sekali. As-Somad artinya Allah Maha Sempurna. Nah, tentang sifat Allah As-Somad ini tercantum dalam firman Allah. Kemarin kita sudah menghafalkan dan kalian sudah hafal beserta dengan artinya. Ya tidak? Kemarin kalian mengirimkan tugas untuk menghafalkan firman Allah tentang Somad. Masih satu surat. Apa itu suratnya? Ini dia. Iya. Sudah hafal ya? Allahu Somad. Allahu Somad. Allah tempat meminta. Meminta apa? Meminta segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau di dunia ini maupun di akhirat, itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ikhlas, ayat berapa anak-anak? Iya, ayat kedua. Bergantung kepadanya tentang segala sesuatu. Allah itu adalah penguasa yang sempurna dan bergantung segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah adalah tempat meminta pertolongan.
Di saat kita mengalami kesulitan, juga mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hanya bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kata as-somad itu hanya disebutkan 1 kali saja di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhan. Segala kebutuhan kita itu yang memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bergantung kepadanya. Paham ya? Kepadanya, kepada Allah kita meminta apa yang kita perlukan, yang kita inginkan. Kepadanya juga kita berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, dan lain sebagainya. Karena Allah adalah maha sempurna dalam, kemarin sudah dipelajari, maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Maha mengetahui, yang sempurna ilmunya, maha penyantun, dan yang sempurna santunnya. Maha penyayang, yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu, dan seperti itulah seluruh sifat-sifatnya. Tidak ada yang menandingi sifat-sifat Allah. Entah itu maha mengetahuinya, entah itu maha penyantunnya, entah itu maha penyayangnya. Tidak ada yang bisa menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, sifat Allah as-somad itu menjadi tumpuan harapan semua makhluk. Entah itu dunia, entah itu hubungan manusia, entah itu ketika manusia bergaul dengan manusia yang lain. Nah, semuanya yang menjadi tumpuan harapan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, semua makhluk baik yang manusia, hewan, tumbuhan, dan alam ini itu adalah tumpuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bantuan Allah memberikan harapan kepada mereka semuanya, entah hewan, entah manusia, entah alam pun juga. Ya, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dan tanpa keterlibatan Allah maka tidak akan ada sesuatu yang terwujud. Alam ini pun tanpa keterlibatan Allah tidak akan ada, tidak akan terwujud alam ini, alam semesta ini. Begitu juga kita, manusia, tidak akan terwujud tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, ada 2 hal yang membuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan membantu kita. Apa itu? Nah, ini dia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat gambar semuanya, telah mengajarkan bahwa untuk meraih pertolongannya, maka hendaklah kita menolong sesama saudara kita. Jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita menolong teman-teman kita, menolong tetangga kita, menolong masyarakat, dan sebagainya. Itu kuncinya. Oke? Sekali lagi, jika Allah ingin menolong kalian, maka yang kalian lakukan adalah tolonglah saudara kalian, teman kalian, kemudian tetangga kalian. Nah, insya Allah Allah akan menolong kita, menolong kalian. Paham ya? Oke, nah selanjutnya yang kedua. Yang kedua, ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, coba lihat gambar ini, maka kita bisa mengandalkannya sehingga tidak perlu melakukan kegiatan apapun. Fokus pada gambar ini, coba kalian perhatikan. Ini adalah orang yang meminta-minta. Ketika menginginkan uang, dia tidak melakukan kegiatan apapun, hanya duduk dan mengandalkan kepada saudara-saudaranya ataupun tetangga ataupun orang yang lewat. Ini kebetulan adalah gambar
seorang anak yang sedang sekolah dengan ringannya, dengan senang hati, dengan ikhlas memberikan sedikit rizkinya kepada orang yang membutuhkan. Dengan memperhatikan gambar ini, Allah menuntut kita ketika memohon pertolongan kepada Allah, syaratnya kita harus berusaha bekerja dengan keras semaksimal mungkin, maka pertolongan Allah itu baru datang kepada kita. Itu bukan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan ketika kita memohon pertolongan, Allah menuntut kita untuk bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, sehingga pada saat itulah pertolongan Allah akan datang. Nah, selanjutnya pribadi kalian harus ramah setelah kalian mempelajari as-somad. Kemudian yang kedua apa? Memiliki sifat dermawan. Karena apa? Tadi sudah disampaikan sama Bu Erna ya. Kunci Allah akan menolong kita itu atau membantu kita kalau kita akan menolong sesama. Paham ya? Ya. Ini yang kedua adalah memiliki sifat dan sikap dermawan. Membantu apapun. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sikap dermawan. Kemudian yang ketiga, ini dia, mudah menolong dan membantu sesama dengan ikhlas tanpa diminta. Kalian sudah membantu dengan senang hati. Punya rasa empati yang sangat tinggi. Oh, tetangga kita kok membutuhkan bantuan, tanpa diminta kalian sudah memberikan bantuan dengan senang hati. Itu 3 sikap yang harus kalian miliki, ada di pribadi kalian setelah kalian mempelajari sifat as-somad. Ulangi lagi, yang pertama apa tadi? Ramah. Nah, ya, terhadap siapapun, ketika bertemu dengan Bu Guru, Pak Guru, ucapkan salam menyapa. 5M ya. Assalamualaikum Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramah. Ya, jangan sampai ketika bertemu dengan Bu Guru atau Pak Guru malah tidak menyapa atau memberikan salam. Tidak ada ya di MI Teladan. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, memiliki sikap dermawan. Yang ketiga, orangnya mudah menolong, mempunyai rasa empati yang tinggi, membantu sesama tanpa diminta, membantu sesama dengan ikhlas. Paham? Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini sudah selesai 3 Asmaul Husna sudah kita pelajari. Yang kemarin adalah Al-Wahid, kemudian Al-Ahad, dan hari ini kita mempelajari sudah selesai juga yaitu Asmaul Husna As-Somad. Oke ya. Nah, selanjutnya sudah mempelajari 3 Asmaul Husna ini yang tadi Bu Ena sampaikan. Masih ingat artinya ya? Ya. Diharapkan kamu dapat mengambil hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Oke, kita lihat. Hikmah ketika kita sudah mempelajari Al-Wahid dan Al-Ahad, Asmaul Husna Allah, nama baik Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, maka yang pertama, kita akan semakin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita akan semakin kuat ketika kita sudah belajar Al-Wahid dan Al-Ahad, karena Allah tidak ada yang menyamainya, Allah tidak ada yang menandinginya, sehingga kita tidak pernah dan tidak akan berbuat syirik, dan kita tidak akan menjadi orang yang musyrik. Itu adalah satu hikmah ketika kita sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Wahid dan Al-Ahad. Paham? Kemudian hikmah yang kedua, semakin meyakini bahwa Allah itu adalah maha suci dari segala kekurangan dan aib.
Karena kekurangan dan aib itu hanya milik makhluk, hanya sifatnya makhluk. Ya, sehingga kita akan selalu menjaga kebersihan jiwa, hati, dan badan kita. Mandi juga 2 kali. Terus badan kita dijaga dengan bersih. Itu juga merupakan hikmah setelah kita mempelajari Al-Wahid dan Al-Ahad. Menggosok gigi, memotong kuku, dan sebagainya. Ya, tidak hanya itu merupakan pelajaran penjas, kesehatan, tidak. Itu adalah amalan-amalan yang dilakukan dalam keseharian kita setelah kita mempelajari sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Orangnya akan jadi menjaga kebersihan, badannya bersih, lingkungannya bersih. Dimanapun kalian berada, ketika ada kotoran, kalian merasa tidak nyaman sehingga kalian akan membersihkan. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak kotor? Dengan apa? Dengan selalu beristighfar. Tidak menggunjing teman, tidak berbicara yang kotor, dan lain sebagainya. Paham ya? Ketika kalian sudah memiliki sifat seperti itu, maka itu adalah salah satu amalan-amalan dalam kegiatan sehari-hari yang bisa kita selalu lakukan, selalu berusaha untuk istiqomah mengamalkan sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Oke, selanjutnya yang ketiga, semakin ikhlas dalam beribadah serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki dan menguasai diri kita. Kita semakin ikhlas dalam beribadah karena kita yakin bahwa diri kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita bisa ketika kita mati bisa mengelak? Apa bisa menghindar? Tidak bisa. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang keempat, sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik dan semua aliran-aliran yang sesat yang sama sekali tidak menghormati dan mengagungkan Allah. Dengan sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad ini merupakan bantahan orang-orang musyrik karena mereka tidak menganggap kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah setelah kita mempelajari Asmaul Husna As-Somad, maka yang pertama adalah hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memohon kepada yang lainnya. Paham ya? Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, kepada batu, kepada dukun, kepada orang yang dianggap pintar dan sebagainya. Tidak, yang hanya dapat menolong, dia yakin di dalam hati yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumpuan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apapun silahkan kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagus lagi dilakukan ketika kalian sedang sujud. Ya, ketika kalian sholat dan sudah membaca doa sujud, ketika sholat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, silahkan kalian berdoa meminta apapun, baik meminta itu entah keinginan di dunia dan akhirat, silahkan untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan kita mempelajari As-Somad ini, hikmahnya yaitu dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. Kita selalu memberikan atau menyelamatkan atau membantu urusan orang lain dengan
tenaga kita, pikiran kita, kemudian rezeki kita, dan lain sebagainya. Bahkan tutur kata kita pun juga dengan tutur kata yang baik. Kemudian yang terakhir, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini dia yang sangat bagus. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke? Itu tadi hikmah 3 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Dari Al-Ahad, Al-Wahid, dan As-Somad. Perhatikan gambar yang Bu Ena sampaikan. Fokus semuanya. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang beribadah, berdoa. Berdoa kepada siapa? Nah, ini adalah sejatinya gambar apa ini? Dalam hal ibadah berdoa, tumpuannya kepada siapa? Ya, kepada 3 Asmaul Husna yang kita pelajari ini, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambar apa yang di samping ini, anak-anak? Fokus semuanya melihat. Nah, ini adalah gambar alam. Alam pun bergantung kepada siapa? 3 Asmaul Husna ini. Al-Ahid, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Entah itu kejadian bencana yang macam-macam yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aktivitas manusia di dunia, entah itu kejuaraan apapun, perhatikan gambar yang Bu Ena sampaikan ini. Nah, ini pun juga yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa disimpulkan bahwa gambaran kejadian di mana manusia dan alam semesta ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, alam manusia dan kegiatan manusia pun yang menjadi tumpuannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, demikian pembelajaran 3 Asmaul Husna kali ini. Semoga saja kita dapat mengambil hikmah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, keimanan kita semakin kokoh dan menjadikan Allah sebagai tempat hanya meminta segala sesuatunya. Yang selanjutnya yaitu kita ke tugas. Yang pertama, tugasnya apa Bu Ena? Yang pertama adalah saksikan video Bu Ena berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham. Kemudian yang kedua, ini dia. Nah, setelah kalian mempelajari 3 Asmaul Husna yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad, maka tugasnya menjelaskan bagaimana perilaku kalian dalam mengamalkan 3 Asmaul Husna tadi, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian tulis di buku Akidah Akhlak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.